Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB, jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang PTK ya, atau penelitian tindakan kelas. Mungkin teman-teman semuanya sudah pada mengetahui ya apa yang disebut dengan PTK ya. Nah, PTK itu secara umum ya berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research ya, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri ya, untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat ya. Itu pengertian PTK secara umum ya. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Dengan semakin mantapnya psikologi kognitif yang mengedepankan aspek konstruktivisme, para guru tidak lagi dianggap sekedar sebagai penerima pembaharuan. Akan tetapi guru bertanggung jawab dan berperan aktif untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Sedangkan arti PTK itu sendiri menurut John Elliot adalah A. Peristiwa sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. B. Gabungan pengertian dari kata penelitian, tindakan, dan kelas. C. Siasat guru dalam mengaplikasikan pembelajaran dengan berkaca pada pengalamannya sendiri. D. Suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif. Dan E. Penelitian praktis bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan. Jawaban untuk soal nomor yang pertama ini adalah jawaban yang A ya. Peristiwa sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Nah, di sini ada ya, kita uraikan satu persatu. Definisi PTK menurut para ahli ya. Di sini ada menurut Kasihani itu adalah penelitian praktis bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran di kelas ya, dengan cara melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, sedangkan menurut Suyatno, PTK itu adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional ya. Sedangkan menurut Lewin itu, guru dalam mengaplikasikan pembelajaran dengan berkaca pada pengalamannya sendiri atau dengan perbandingan dari guru lain ya. Dan menurut Bahri, penelitian tindak kelas itu merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengamati kejadian-kejadian dalam kelas untuk memperbaiki praktek dalam pembelajaran agar lebih berkualitas dalam proses sehingga hasil belajar pun menjadi lebih baik ya. Menurut John Elliot sendiri yang barusan ditanyakan ya, adalah peristiwa sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya, di mana dalam proses tersebut mencakup kegiatan yang menimbulkan hubungan antara evaluasi diri dengan peningkatan keprofesionalan ya. Nah, sedangkan menurut Kemis dan Mick Taggart itu mengatakan bahwa PTK adalah gerakan diri sepenuhnya yang dilakukan oleh peserta didik untuk meningkatkan pemahaman ya. Dan yang terakhir itu menurut Ari Kunto, PTK adalah gabungan pengertian dari kata penelitian, tindakan, dan kelas ya. Penelitian itu merupakan kegiatan mengamati suatu objek ya, dengan menggunakan kaidah metodologi tertentu untuk mendapatkan data yang bermanfaat bagi peneliti dan bagi orang lain ya, demi kepentingan bersama ya. Itu menurut Ari Kunto. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Jika tujuan utama PTK adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional pendidik dalam menangani proses belajar mengajar, lalu bagaimanakah tujuan itu dapat dicapai? A. Dengan proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian itu berlangsung. B. Dengan mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, dan jujur dalam pembelajaran.
C. Dengan memberikan kesempatan kepada guru berimprovisasi. D. Dengan melakukan berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan pembelajaran. Dan E. Dengan melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasaran. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang D ya, dengan melakukan berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan pembelajaran ya. Nah, dikarenakan fokus penelitian tindak kelas itu terletak pada tindakan-tindakan alternatif ya yang direncanakan oleh pendidik dan kemudian dicobakan dan selanjutnya dievaluasikan ya. Nah, di sini juga ada tujuan penyerta peneliti tindak kelas ya yang dapat dicapai itu adalah terjadinya proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian itu berlangsung. Kemudian ada membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka dan jujur dalam pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada memberikan kesempatan kepada guru untuk berimprovisasi ya dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasaran ya. Nah, itu adalah tujuan penyerta ya dalam penelitian tindakan kelas yang dapat dicapai. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Ada 3 komponen yang harus menjadi sasaran utama PTK, yaitu siswa, pembelajaran, guru, dan sekolah. Adapun manfaat PTK bagi siswa dan pembelajaran adalah A. Kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis. B. Memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. C. Mendapat perkembangan dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. D. Mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Dan E. Akan merasa lebih percaya diri. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya. Kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis ya. Nah, di sini kita uraikan satu persatu ya. Ada 3 komponen yang akan menerima manfaat dari PTK itu sendiri, yaitu yang pertama manfaat bagi siswa dan pembelajaran ya. Dengan adanya pelaksanaan PTK itu, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran baik strategi, teknik, konsep ya, seperti itu akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis ya, sehingga kesalahan-kesalahan dan kesulitan pun tidak akan berlarut-larut. Nah, jika kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan ya. Menarik juga dan hasil belajar siswa pun diharapkan akan lebih meningkat ya. Jadi ada kaitannya satu sama lain ya antara pembelajaran dan siswa ya. Selanjutnya yang kedua ada manfaat bagi guru ya. Nah, untuk manfaat bagi guru ini dibagi menjadi beberapa manfaat ya, yaitu yang pertama ada guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Yang kedua itu ada dengan melalui PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional ya. Nah, yang ketiga itu ada guru mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Sedangkan yang keempat itu dengan PTK, guru akan merasa lebih percaya diri ya. Guru yang selalu merefleksikan diri, melakukan evaluasi diri, dan menganalisis kinerjanya sendiri itu tentu saja akan selalu menemukan kekuatan dan kelemahan dan tantangan pembelajaran ya. Nah, pendidikan masa depan dan pengembangan alternatif masalah atau kelemahan yang ada pada dirinya dalam pembelajaran ya. Sedangkan yang ketiga itu ada manfaat PTK itu ya, ada manfaat bagi sekolah ya. Nah, sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional itu, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat ya. Sedangkan sekolah yang tidak akan berkembang itu jika gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sendiri ya.
kaitannya dengan PTK itu sendiri, jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam melaksanakan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar ya. Dikarenakan meningkatkan kualitas pembelajaran mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut itu sendiri ya. Jadi masih saling berkaitan ya antara satu sama lain. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Di bawah ini merupakan manfaat penelitian tindak kelas atau PTK secara umum, kecuali A. Menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. B. Laporan-laporan PTK yang tidak dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. C. Menumbuh kembangkan kebiasaan, kebudayaan, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. D. Dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan siswa. Dan E. Dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang B ya, laporan-laporan PTK yang tidak dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran ya. Yang ditanyakan di sini adalah kecualinya ya. Hati-hati apabila ada pilihan jawaban seperti ini ya. Dilihat pilihan yang A dan pilihan yang B itu hampir sama ya, cuman yang A itu kan yang dapat, sedangkan yang B itu yang tidak dapat ya. Jadi teman harus lebih teliti lagi ya. Nah, di sini ada manfaat penelitian tindak kelas ya. Secara umum itu adalah menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terus yang kedua itu ada menumbuh kembangkan kebiasaan, kebudayaan, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru ya. Dan yang ketiga itu mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran ya dan meningkatkan mutu pembelajaran ya. Terus ada juga mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntunan dan konteks lokal sekolah dan kelas ya. Terus ada dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru. Ada juga dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan atau media yang digunakan itu dalam pembelajaran demikian bervariasi ya dan dipilih secara sungguh-sungguh. Selanjutnya kita ke soal nomor 5 ya. Secara umum penelitian tindakan kelas mempunyai prinsip kunci, yaitu A. Kritik reflektif dan non-reflektif. B. Sumber daya kolaboratif dan non-kolaboratif. C. Kritik non-reflektif. D. Kritik non-kolaboratif. Dan E. Kritik dialektika. Nah, untuk soal seperti ini hati-hati ya teman-teman. Di sini yang ditanyakan itu secara umum ya, penelitian tindakan kelas itu mempunyai prinsip. Nah, ada juga penelitian tindak kelas, prinsip-prinsip penelitian tindak kelas menurut para ahli ada ya, nanti kita jabarkan di sini ya. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang E ya, kritik dialektika ya. Nah, yang mana keempat prinsip kunci penelitian tindakan kelas itu ya secara umum adalah kritik refleksi ya, yaitu suatu perhitungan situasi seperti catatan atau dokumen pejabat ya digunakan untuk membuat tuntutan tersembunyi menjadi lebih baik ya. Yang kedua ada kritik dialektika digunakan untuk memahami antara fenomena dan konteksnya ya. Yang ketiga sumber daya kolaboratif ya. Prinsip ini mempersyaratkan bahwa setiap gagasan seseorang sama penting dengan sumber daya potensial ya. Dan yang terakhir yang keempat itu ada ambil resiko ya. Nah,
proses perubahan mengancam semua cara yang telah ditetapkan sebelumnya itu, maka diperlukan kejelian untuk mengambil resiko ya. Itu adalah 4 prinsip kunci penelitian tindakan kelas ya secara umum. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK, ada beberapa hal yang tidak boleh dilupakan dan hal tersebut sangat pokok, yaitu A. Objektivitas dan kecepatan, B. Kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Materi pembelajaran pokok, D. Sumber pembelajaran, dan E. Verifikasi dan penjelasan ringkas. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang E ya, verifikasi dan penjelasan ringkas. Kita uraikan ya, di sini ada dalam melakukan penelitian ada beberapa hal yang tidak boleh dilupakan ya, atau menjadi hal yang sangat pokok ya, yaitu yang pertama adalah objektivitas, yang kedua ada ketepatan, yang ketiga ada verifikasi, yang keempat ada empiris, yang kelima ada penjelasan ringkas, yang keenam ada penalaran logis, yang ketujuh itu ada kesimpulan kondisional, dan yang kedelapan ada langkah penelitian, kesembilan ada identifikasi masalah, yang kesepuluh ada merumuskan hipotesis, 11 merumuskan dan membatasi masalah, ke-12 melakukan studi kepustakaan, 13 menentukan desain dan metode penelitian, ke-14 menyusun instrumen dan mengumpulkan data, dan yang terakhir yang ke-15 itu ada menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan rekomendasi ya. Nah, sedangkan di soal nomor 6 tadi itu yang A ya, ada objektivitas itu termasuk tapi kecepatannya tidak termasuk ya. Terus di soal yang ke-6 ini juga hati-hati ya dalam menjawab. Ada misalkan ada 2 pilihan di sini, yang satu termasuk dan yang satu tidak, berarti jawaban tersebut adalah salah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Penelitian tindakan kelas merupakan proses pengkajian melalui sistem berdaur atau siklus dari berbagai kegiatan pembelajaran. Kemis dan McTaggart menyatakan prosedur PTK dilaksanakan dengan 4 kegiatan utama atau tahapan, yaitu nah, di sini ada pilihannya sama satu sama lain ya, berarti yang ditanyakannya itu harus berurutan ya, teman-teman, apabila mendapatkan pilihannya seperti ini. A. Plan, action, observation, and reflection. B. Plan, observation, action, and reflection. C. Observation, plan, action, and reflection. D. Action, plan, observation, and reflection. Dan E. Reflection, observation, plan, and action ya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang A ya, yaitu plan, action, observation, and reflection ya. Nah, jadi Kemis dan McTaggart itu menyatakan prosedur PTK dilaksanakan dengan 4 kegiatan utama atau tahapan, yaitu yang pertama adalah plan ya atau perencanaan, yang kedua itu ada action ya, tindakan, yang ketiga itu ada observation yaitu pengamatan ya, dan yang terakhir itu adalah reflection ya atau refleksi ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Guru harus mampu melakukan pengamatan diri secara objektif agar kelemahan yang terjadi tidak dapat terlihat dengan wajar. Melalui PTK, guru sebagai peneliti dapat melakukan hal berikut, kecuali. Ingat yang ditanyakan di sini adalah kecuali ya. A. Mengkaji atau meneliti sendiri praktik pembelajarannya. B. Melakukan PTK dengan tanpa mengganggu tugasnya. C. Mengkaji permasalahan yang dialami dan yang sangat dipahami. D. Melakukan kegiatan guna mengembangkan profesionalismenya. Dan E. Melakukan PTK di tengah jam pelajaran yang sedang dilaksanakan.
Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang E ya, melakukan PTK di tengah jam pelajaran yang sedang dilaksanakan ya. Nah, melalui PTK itu sendiri, guru sebagai peneliti dapat mengkaji, meneliti sendiri praktek pembelajarannya ya, terus melakukan PTK dengan tanpa mengganggu tugasnya, dan juga mengkaji permasalahan yang dialami dan yang sangat dipahami ya, dan melakukan kegiatan guna mengembangkan profesionalismenya ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. PTK disebut sebagai eksperimen karena tersusun secara sistematis yang diawali dengan perencanaan dan dilakukannya evaluasi terhadap hasil observasi. Oleh karena itu, terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah PTK A. Kolaborasi, B. Persuasi, C. Etimologi, D. Diagnostik, dan E. Elaborasi. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang D ya, diagnostik ya. Nah, di sini kita uraikan ya satu persatu jenis-jenis dari PTK itu sendiri ya. Nah, yang pertama itu ada penelitian tindak kelas diagnostik ya, di mana jenis PTK ini menggunakan diagnosa dan penelitian masuk secara langsung dalam situasi penelitian ya, sehingga menuntun peneliti terhadap suatu tindakan ya. Dan yang kedua itu penelitian tindakan kelas partisipan, jenis PTK yang mengharuskan peneliti terlibat langsung dari awal hingga akhir penelitian ya, dan terus-menerus dari pembuatan perencanaan hingga selesainya penelitian dan terbentuk sebuah laporan penelitian ya. Yang ketiga itu ada penelitian tindak kelas empiris ya, yaitu jenis PTK terkait dengan pembukuan atau pencatatan terhadap pelaksanaan tindakan atau aksi yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri ya. Dan yang keempat itu ada penelitian tindakan kelas eksperimental ya. Apabila Anda melakukan PTK, mungkin tentang penerapan berbagai teknik, strategi yang Anda nilai lebih efektif ya dan efisien digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Menurut Hopkins, penelitian tindak kelas atau PTK terbagi menjadi A. 2 prinsip, B. 4 prinsip, C. 6 prinsip, D. 8 prinsip, dan E. 3 prinsip. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang C ya, 6 prinsip. Di mana prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, PTK tidak menggunakan kegiatan guru mengajar di kelas ya, dan yang kedua itu metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru. Yang ketiga, ada metode yang digunakan harus bersifat handal ya, atau reliable ya. Yang keempat, peneliti adalah guru dan untuk kepentingan guru yang bersangkutan ya. Yang kelima, konsisten dengan prosedur dan etika ya. Sedangkan yang terakhir adalah menggunakan wawasan yang lebih luas daripada perspektif kelas ya. Ya, mungkin itu saja video pembahasan latihan SKB kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.